Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Dimas. Cerita ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Waktu aku naik bus malam dari Jakarta ke Bandung. Aku pulang kampung buat nengokin ibu yang lagi sakit. Karena jadwal kerja padat, aku baru sempat berangkat malam hari. Aku naik salah satu bus patas yang terkenal nyaman dan cepat. Tapi malam itu semuanya gak seperti biasa. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat bus mulai masuk ke tol Cipularang. Lampu dalam bus diredupkan dan penumpang mulai tertidur. Aku duduk di kursi nomor 13, dekat jendela. Sambil nyender, aku sempat lihat keluar. Anehnya, jalan tol yang biasanya ramai, malam itu kosong melompong. Gak ada satupun kendaraan lain, sepi banget. Tiba-tiba bus mulai terasa aneh. Udara jadi dingin seperti di kulkas. Padahal AC nggak terlalu kencang. Lalu dari kaca spion depan aku lihat sopir dan Karnet saling pandang kayak ketakutan. Bus mulai melambat dan semua penumpang tampak tidur lelap kecuali aku. Aku coba berdiri dan berjalan ke depan. Tapi Karnet langsung nyuruh aku duduk dengan wajah pucat pasi. Duduk aja ya, jangan lihat keluar, katanya. Tapi tentu aja aku penasaran. Aku lirik jendela dan saat itu jantungku hampir copot. Di luar, aku lihat bayangan hitam tinggi besar berdiri di pinggir jalan. Wujudnya seperti manusia, tetapi tubuhnya kabur kayak asap. Bus terus melaju, tapi jalan tol berubah. Marka jalan menghilang. Lampu jalan padam dan diganti kabut tebal warna keunguan. Dan di kejauhan aku lihat gapura besar bertulisan aksara aneh seperti huruf Jawa kuno, tapi warnanya merah menyala. Bus melewati gapura itu tanpa bisa berhenti. Tiba-tiba semua penumpang yang tadinya tidur mulai membuka mata bersamaan, tapi mata mereka kosong, hitam seluruhnya. Mereka menoleh ke arahku satu persatu. Aku langsung merinding. Aku coba panggil sopir, tapi dia udah nggak ada di kursi. Bus jalan sendiri. Aku panik dan nekat buka pintu darurat, tapi yang kulihat di luar cuma jurang menganga dan kabut hitam pekat. Nggak ada jalan, nggak ada tanah, cuma kehampaan. Saat itu aku cuma bisa baca doa sebisanya. Aku pingsan karena takut. Aku bangun di pinggir jalan tol pagi hari. Seorang petugas tol menemukanku sendirian. Katanya aku tergeletak di bahu jalan Cipularang tanpa identitas. Dompetku hilang. Bus yang kutumpangi nggak pernah terdata lewat gerbang tol manapun malam itu. Sejak kejadian itu, hidupku nggak pernah sama lagi. Aku sempat berpikir mungkin aku cuma mimpi atau halusinasi karena kelelahan. Tapi saat hal yang bikin aku yakin kalau itu nyata, luka di bahu kiriku. Waktu sadar di pinggir jalan, bajuku robek di bagian situ. Dan ada bekas cakaran dalam, kayak bekas kuku tajam banget. Dokter bilang lukanya aneh karena bentuknya seperti cakaran hewan besar. Padahal nggak ada binatang buas di tol. Dan itu belum seberapa. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku didatangi seorang kakek tua berpakaian serba putih dengan sorban lusuh dan tongkat kayu. Dia datang ke rumah tanpa permisi. Seakan tahu persis aku tinggal di mana. Ibu yang saat itu sudah mulai sembuh malah manggil dia dengan panggilan Abah dan seolah sudah kenal lama. Abah itu cuma duduk ngeliatin aku, lalu bilang dengan suara berat dan pelan, kata si Abah, kamu belum sepenuhnya balik. Aku bingung, balik dari mana, Bah? Dia jawab, dari tempat di mana waktu berhenti, tempat yang menunggu kamu buat jadi penumpang selanjutnya. Aku makin merinding. Abah itu ngasih aku sebutir batu hitam kecil. Katanya batu itu bisa nahan panggilan dari mereka yang tinggal di sana. Katanya aku udah setengah dicap. Bus malam itu bukan sembarang bus. Itu kendaraan gaib, jalan lewat jalur sesat Cipularang yang kadang menculik manusia hidup untuk ditukar dengan arwah yang pingin balik ke dunia. Selama kamu masih ingat wajah-wajah penumpang itu, mereka juga ingat kamu, tabah sambil berdiri. Jangan pernah naik kendaraan malam, apalagi yang berhenti sendiri di pinggir jalan. Setelah itu Abah pergi, nggak pamit, nggak balik-balik lagi.
Dan benar saja, sebulan kemudian, waktu pulang kerja malam, aku nekat naik travel karena kepepet. Di tengah perjalanan, travel itu berhenti mendadak di rest area yang katanya sepi. Aku turun buat ke toilet. Waktu balik ke mobil, semua penumpang hilang dan di dalam mobil duduk seorang ibu-ibu tua. Senyumnya lebar banget, giginya ompong dan matanya hitam legam. Dia cuman bilang, "Kita sudah nunggu lama, Mas Dimas." Aku langsung lari ninggalin mobil dan numpang truk lewat buat pulang. Sampai sekarang aku masih simpan batu hitam itu di leherku, digantung di dalam kalung. Kadang saat malam sunyi aku bisa dengar suara klakson panjang bus malam yang sama lewat di depan rumahku. Malam-malam setelah kejadian di rest area itu nggak pernah tenang. Tiap jam 3 dini hari aku sering kebangun dengan napas ngos-ngosan. Bukan karena mimpi, tapi karena aku dengar suara mesin bus pelan, makin lama makin jelas. Kadang cuma klakson yang panjang dan berat. Kadang suara pintu bus yang terbuka dengan decitan besi tua. Tapi anehnya nggak ada kendaraan lewat di depan rumahku. Sampai suatu malam aku nekat ngintip dari jendela kamar. Jalan yang di depan rumah kosong, tapi di bawah tiang listrik. Aku lihat sebuah bayangan panjang berdiri diam, tinggi banget. Badannya kurus, kepalanya kecil, dan di atas kepalanya ada lampu bus yang menyala terang. Aku makin panik, batu hitam di leherku mulai panas. Rasanya ngebakar kulit. Sejak saat itu, tiap malam suara bus itu makin sering datang sampai akhirnya malam Jumat itu hal paling mengerikan terjadi. Jam menunjukkan jam 2.40 pagi. Aku kebangun karena suara langkah kaki di luar kamar. Aku tinggal sendirian malam itu. Aku dengar suara orang yang berjalan makin dekat ke pintu kamarku. Aku nekat ngintip dari lubang pintu, dan apa yang kulihat bikin jantungku serasa diremas. Penumpang bus itu berdiri di lorong rumahku. Ya, mereka penumpang dengan mata hitam legam, wajah pucat dan senyum aneh. Mereka nggak ngomong, cuma nunjuk ke arah luar rumah. Aku mengikuti arah jari mereka. Dari celah jendela ruang tamu, aku lihat bus itu parkir persis di depan rumah. Lampunya menyala redup dan pintunya terbuka pelan-pelan. Aku langsung ambil batu hitam itu dan genggam kuat-kuat sambil baca doa. Batu itu makin panas sampai akhirnya pecah di tanganku. Seketika terdengar suara jeritan dari semua arah. Kayaknya puluhan orang berteriak bersamaan. Penumpang bus itu menghilang seperti kabut ditiup angin. Bus di luar juga lenyap. Setelah itu aku pingsan. Pas bangun, hari sudah siang. Tetangga cerita mereka dengar suara klakson dan langkah kaki di jalan sekitar jam 3 pagi. Tapi nggak ada kendaraan lewat. Dan di depan rumahku ada bekas ban besar, padahal jalanan tanah dan aku tinggal di gang sempit. Sekarang aku pindah rumah, gak pernah naik kendaraan malam lagi. Dan tiap kali dengar suara klakson panjang dari kejauhan, aku langsung matikan semua lampu dan kunci pintu rapat-rapat. Karena aku tahu bus itu masih beroperasi mencari penumpang yang belum sempat naik atau yang pernah kabur seperti aku. Dan mungkin malam ini giliranmu. Sudah lebih dari setahun sejak terakhir aku melihat bus itu. Hidupku perlahan kembali normal, meskipun aku masih sering mimpi buruk. Kadang mimpiku cuma gelap, tapi suara klakson bus itu tetap terdengar, seolah-olah memanggil dari kejauhan. Beberapa kali aku mencoba konsultasi ke orang pintar, ke ustadz, bahkan ke psikolog. Semuanya bilang hal yang beda-beda. Tapi satu hal yang sama, aku pernah melewati batas yang seharusnya gak boleh dilewati manusia. Beberapa bulan lalu, aku mulai nulis pengalamanku ini di internet, di sebuah forum horor, dan ternyata aku bukan satu-satunya. Ada seorang dari Garut yang pernah mengalami kejadian mirip. Dia naik bus dari Jakarta ke Tasik dan juga melihat jalan tol berubah jadi penuh kabut ungu. Ada juga cerita seorang supir travel yang pernah dibuntuti oleh bus tanpa plat nomor di tol Cipularang.
Dan saat dicek lewat CCTV, bus itu nggak pernah terekam kamera gerbang tol. Tapi cerita yang paling bikin bulu kuduku berdiri datang dari seorang mantan supir bus namanya Pak Giman. Pak Giman cerita dulu dia pernah mengantar rombongan penumpang malam hari lewat tol Cipularang. Semuanya biasa saja. Sampai salah satu penumpang yang duduk paling belakang itu tiba-tiba bertanya, "Pak, kenapa dari tadi kita cuma muter-muter di jalan yang sama ya? Kok nggak nyampe-nyampe?" Pak Giman kaget, dia sadar udah 3 jam bus jalan tapi belum juga keluar dari tol. Dan yang lebih mengerikan, pas dia lihat ke kaca spion semua penumpang udah nggak ada. Yang tersisa cuma 1 orang, penumpang perempuan yang tadi bertanya. Tapi pas Pak Giman tengok ke belakang, wanita itu udah berdiri di lorong bus. Rambut panjang menutupi wajah dan dia berkata pelan, "Sekarang giliran kamu yang nyetir ke dunia kami," gumamnya. Setelah cerita itu, akun Pak Giman hilang dari forum. Akunnya nggak aktif lagi, dan saat dicari lewat media sosial, nggak pernah ditemukan seperti ditelan bumi. Sampai detik ini, aku masih menyimpan satu pertanyaan besar. Apa sebenarnya bus itu? Apakah itu kendaraan gaib yang memang tugasnya menjemput arwah? Atau jalan Cipularang itu sendiri adalah portal menuju dimensi lain? Yang jelas satu hal yang pasti, kalau kamu sedang perjalanan malam dan lewat tol Cipularang, dan kamu melihat bus tua berhenti sendiri di bahu jalan, lampunya menyala tapi kacanya gelap, jangan pernah naik.